Gue baru aja kelar nonton Sentenced to be a Hero 1 season lengkap. Gue udah pernah bikin first impressionnya di episode pertama dan episode kedua di thumbnail yang seperti ini. Dan menurut gue ini anime emang ternyata gagal menjadi Mushoku Tensei Killer. Karena anime ini ngikutin penyakit anime-anime yang baru-baru ini strateginya kayak gini. Dan ini menurut gue works nggak works, bahkan jatuhnya kesian. Namun bukan berarti ini anime jelek. Menurut gue ini anime yang oke, tapi menurut gue sayang banget potensinya cuma dikasih di episode 1 dan abis itu langsung kayak... Jadi apa opini gue mengenai Sentenced to be a Hero season 1? Sentenced to be Hero itu adalah anime buatan Studio Kai yang kalau lu nonton episode satunya itu berdurasi 1 jam, dan menurut gua semua fight scene battle-nya itu divisualisasikan dan dianimasikan dengan sangat indah, niat, luar biasa, bagus banget, sangat-sangat di atas standar anime 2026. Mereka bisa memberikan sesuatu yang luar biasa indah selama 1 jam, walaupun dengan plot yang menurut gua hampir biasa aja. Jadi kalau ada yang bilang episode satunya itu kurang karena visualnya kurang, mari kita debatkan rame-rame, karena buat gue itu jawaban aneh banget. Tapi seperti di video first impression gue, itu semua langsung di episode 2 dan seterusnya. Yes, buat gue aneh banget. Di episode 1 kita bisa nikmatin visual yang indah, hand drawing yang luar biasa, aksi perang yang sungguh brutal, bahkan efek pedang turun yang indah dan cantik sekali. Dengan desain karakter yang penuh armor dan keribetannya, serta pergerakan-pergerakan kamera yang sangat rajin dan gak bikin mata lu ngantuk. Lu bisa kayak diikutin terus muter terus 360. Wow, that's beautiful. Di episode 2 lu kayak terus episode 3 juga mulai agak perbaikan. Episode 4, 5 gue udah lupa lah urutannya. Pokoknya visual mereka mulai kayak nggak nyaman dan nggak pede. Pengen keep up sama episode 1 tapi nyatanya nggak kuat. Sehingga akibatnya magic di episode 1 dari Sentenced to be Hero itu hilang tang gitu loh. Kayak lah kok balik jadi anime standar-standar aja. Bahkan kalau kalian perhatiin itu penggunaan Fairies-nya ya, buat kalian yang udah nonton pasti ngerti gitu loh. Penjahat-penjahat ya, mob-mobnya itu banyak yang duplikasi, yang gerakannya sama kiri kanan, cuman gitu doang. Bahkan 3D, bahkan PNG cuman gerak-gerak gitu doang tapi dibikin geter biar kelihatan banyak dan rame. Beda sama episode 1 yang bener-bener niat dan bener-bener kelihatan kayak wah ternyata bener-bener diserang, wah bener-bener diserbu, ini kita pertahanan bakal gagal total. Tapi di episode-episode lainnya, karena penganimasiannya tidak lagi sebrutal episode 1, menurut gua Fairies ini jadi kayak bukan threat gitu. Jadi kayak oh iya ini grinding gitu loh, ngerti gak lo? Kalau RPG ini oke, ini dia nih grinding time gitu loh. Kayak stake-nya nggak ada, kayak ya udah. Hal ini juga semakin diperkeruh dengan kekacauan power system dan ability di anime ini karena kurangnya eksplorasi dan penjelasan yang gak minta dijelasin tapi lebih ke dicontohinnya nggak terlalu gimana-gimana. Kasarnya mereka punya ability tapi mereka punya mana ya, kalau mananya habis, ability-nya habis itu di episode 2 yang penambangan, yang 3 kalau nggak salah dikasih lihat. Tapi minimal kalau ada Tonyo Terorita semuanya aman-aman aja. Konyo Terorita. Jadinya bener-bener kayak sesuatu yang OP banget dan suka-suka banget dan kayak udah pasti aman lah. Masih berputar di tentang kekuatan dan eksplorasi tentang magicnya. Menurut gua ini partian itu OP parah, tau gak sih lu? Maksud gua lah jadi gak make sense gitu. Mereka punya bunka, punya military ya, militerinya tapi culun banget gitu loh, kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan si Kivia-nya juga kayak mafia level berapa gitu, ngerti gak lo? Dia gak kelihatan bener-bener capable sama punya kekuatan. Mereka bener-bener bergantung sama si hero ini, yang dimana di dunianya hero itu sebenarnya adalah penjahat yang dihukum dan hukumannya itu lebih kasar, lebih buruk, lebih jelek daripada hukuman mati. Minimal kita bisa lihat bahwa mereka lah yang overpower, mereka lah yang punya kekuatan super, mereka lah yang naikin naga dan naganya bisa nembak-nembak, mereka lah yang bisa one tap dengan sniper, mereka lah yang bisa stealth dan diem-diem dan bisa nyuri apapun yang dibutuhkan dan punya daya strategizing alias menstrategikan gimana cara lo survive. Kita lihat bahwa di episode 6 nggak salah pertahanan di castle gitu kan, mereka yang punya ide, mereka yang punya ini. Jadi kayak gitu loh, jadi kayak apa ya, bukan capek, lebih ke makin gak masuk akal nih apa gitu loh. Kenapa bisa para penjahat ini lebih capable daripada tentaranya? Kan di semua anime kayak gitu no. Iya, cuman aneh aja gitu. Indian mereka takut untuk berbuat jahat, berbuat kabur atau apa-apa ke tentaranya gitu. Kan ada seal segala macam. Ya, I get it lah gitu. Tapi kayak
in the end it's just weird untuk kita bisa memahami lingkungan kerjanya dan lingkungan dinamika antar relationship antar mereka tuh jadi lebih tawar daripada kompleksitas yang diharapkan menurut gue. Gue nggak tahu, gue nggak baca novelnya, jadi mungkin kalian baca novelnya bisa lebih mengkritisi atau mengkoreksi gue gitu. Tapi kita lihat aja hubungan Kivia sama para hero ini jadi kayak Kivia tsundere banget gitu loh. Ya emang lu kan nunjukin tsunderenya kan gitu. Kalau lu tahu lu butuh banget mereka, tapi mereka penjahat gitu. Lu nggak boleh respect amat sama mereka. Dah. Tapi jadinya kayak gitu gak sih lu, simbiosisnya jadi aneh, jadi kayak nggak nikmatin, jadi kayak bukan kayak gimana ya? Beda momentum dimana ketika lu adalah kumpulan pecundang dan ternyata lu capable, sama lu orang-orang overpower yang kebetulan penjahat. Nah si Kivia ini kadang-kadang melihat mereka seperti pecundang, tapi kadang-kadang mereka juga dilihat sebagai tentara profesional cuman gone roach, atau caranya itu kayak cara-cara kasar gitu, cara-cara yang nggak ethics gitu. Which one? Tapi menurut gua konspirasi atau misteri dan what's going on masih menjadi nilai jual paling tinggi dari Sentence to be Hero, walaupun bukan kenapa dinamakan hero dan lain-lain gitu ya. Lebih kepada apa yang sebenarnya terjadi, mereka ini siapa, kerajaannya kenapa, Varys ini kenapa, karena tiba-tiba ada kompleksitas yang menurut gue cukup menjual lagi ya di episode terakhir tentang ternyata temennya adalah bagian dari Varys, tapi para Varys saling tidak support satu sama lain, punya intelijen juga, tapi ya lagi-lagi ini mereka punya power system, punya semacam logika, itu bertentangan yang gue kesel. Ingat nggak episode sebelumnya waktu mereka lindungin si Konyo Telorita itu, dimana Konyo Telorita itu bilang somehow Konyo Telorita itu dia kan apa ya istilahnya ya, dewa yang by system gak bisa nyerang manusia. Makanya waktu itu ada Varys yang menyamar jadi manusia, dia bilang somehow gue bisa nyerang dia gitu, kayak dia feeling kayak gue bisa nyerang dia gitu, kayak possible gitu. Meanwhile waktu ketika setannya atau Varysnya nyamar jadi anak kecil, si Telorita gak merasakan itu lagi dan malah kayak langsung nolongin, kayak what? Padahal itu menurut gue bisa jadi semacam logika yang menarik dan bisa jadi semacam revelation yang menurut Telorita sendiri pun bingung gitu, bahwa loh ternyata gue bisa nembak dia, kok ternyata pas gue tembak bener bukan manusia. Wah berarti untuk mendeteksi orang-orang yang bukan manusia bisa pakai kekuatan gue nih. Dan gue nggak tahu nanti logikanya mau dibikin kayak gimana, tapi menurut gue di situ sangat gue sayangkan sekali. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000 kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan ngomong-ngomong Telorita, ini subjektif sekali, ini sangat-sangat subjektif, tapi silakan tidak setuju. Akhirnya gue ngerti kenapa ini anime kayak give me an ick gitu loh, kayak gitu adalah gimana ngejelasinnya ya? Ya lu pada pasti paham lah, orang tua yang gendong-gendong anak kecil dan anak kecilnya selalu manja, selalu pengen dipet-pet dan segala macam. It's give me not a very pleasant vibe and feeling, kayak nggak nyaman banget nih, kayak Japan, why you? Maksud gue ini hal yang nggak kaget mengenai Jepang gitu, dan tentu gue juga ada di prinsip itu fiksi, jadi ya tidak ada yang terlukai dan lain-lain gitu. Tapi ya perasaan gue nggak bisa bohong melihat anak kecil digendong om-om kemana-mana dengan relationship yang cukup ya udahlah. Tapi kalau kalian nikmatin, good for you. Kalau kalian suka banget, cinta banget, good for you. Tapi buat gue, sayang episode satunya mengacaukan seluruh episode yang lain. Itu yang pengen gue jelasin tentang penyakit anime-anime akhir-akhir ini. Mereka sangat jor-joran di episode 1 atau di beberapa season. Abis itu season berikutnya mereka bener-bener downgrade, kayak ya udahlah. Dan sekarang lebih diperparah, bukan di per season tapi di per episode. Mereka bikin bagus aja dulu, yang penting episode 1 episode 2-nya. Abis itu ya udah. Nggak salah, karena itu teknik marketing yang benar. Toh gue jadi ampe nonton, toh gue jadi ampe ngikutin. Tapi sayangnya ya lu lihatlah kiri kanan pesaing lo. JJK bisa keep up with the quality, My Hero Academia bisa keep up with the quality, Friend mereka bisa. Ya sorry itu saya anime yang lu suka ini, kalau mungkin lu suka, sulit untuk bersaing ke the big three di season. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada kritik, ada komentar, ada sanggahan, ada koreksi buat gue, silakan di kolom komentar di bawah. Jangan nangis, komentarin aja pak. Komentar favorit gue datang dari video gue nge-review satu season JJK The Culling Game Part 1, datang dari The Vaccine of Hak 48 bla 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 bla. Katanya Mapa full nyenggol OPM Season 3 kalau kata gue lewat JJK. Enggak, kata lu salah. Antar studio tuh gak senggol-senggolan. Gak peduli mereka, kayak udah gitu loh. Dapat IP, bikin, kerja, dapat duit, dapat keuntungan, that's it bro. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Yang konyol pun juga bisa gue bacain dan bisa gue respon di sini. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri. Thank you buat para member, dan untuk kita semua, stay clean and sound.